Hello agripreneurs. Yuk, sekarang kita bahas tanaman porang ya. Tanaman yang sangat menarik untuk dibudidayakan saat ini. Tapi sebelumnya, buat kamu yang suka informasi bermanfaat seputar dunia agribisnis, ayo subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Idris Tampu Bolon, sarjana ekonomi, petani yang membudidayakan porang secara intensif di Sleman, Yogyakarta. Salam porang Indonesia. Ya, kita dari petani yang membudidayakan tanaman porang. Posisi lokasi tanam di daerah Sleman, Kabupaten Sleman, tepatnya di Desa Kalisoro, Kecamatan Ngemplak. Porang ini mempunyai prospek yang sangat baik sekali. Ini menjadi kebutuhan dunia, 70% digunakan untuk bahan makanan. Dan tanaman ini yang dipanen adalah umbinya. Umbi, kalau di Indonesia ini pabrik itu menerima umbi yang beratnya 0,5 kg ke atas. Tetapi di dalam pembudayaan porang itu ada dua jenis bibit. Yang umumnya itu pertama itu dari bibit kata. Mungkin bibit kata itu adalah, kalau dikatakan di sini kita anggap ajalah buah dari tanaman ini. Itu dia menempel di sini. Nah, ini. Ya, nah, ini adalah kata yang dihasilkan oleh pohonnya. Kemudian yang dikatakan umbi adalah di bawah ini, umbi. Nah, jadi dalam membudidayakan porang kita terbagi dua jenis bibit. Yang pertama saya jelaskan dulu, kata ini dipanen menjadi bibit setelah pohon ini mati. Istilah orang kita Jawa ripa ya, ripa mati. Artinya ripa batang. Jadi setelah dia ripa kering, kata ini bisa jadi bibit mutu yang baik setelah kata ini melepaskan diri sendiri dari tempat tempelannya, atau dia masih nempel, kita sentuh sedikit, dia terpisah dari tempat tempelnya, maka itu bisa menjadi bibit. Itulah bibit yang bermutu. Jadi tidak dipaksa ngambilnya, tidak dipaksa. Kemudian bibit itu akan mengalami dorman, istilahnya dorman. Jadi perlu kita ketahui bahwa tanaman ini mempunyai keunikan dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Tanaman ini dia hidup di musim hujan dan mati di musim kemarau. Artinya umurnya dia sekitar 6 bulan. Umum 6 bulan. Umur 6 bulan. Tetapi di dalam kita sendiri membudidayakan ini, kita usahakan umurnya ini 8 bulan. Untuk apa 8 bulan? Supaya mutu umbi yang dihasilkannya lebih bagus. Nah, ada perlakuan khusus supaya dia 8 bulan. Ada perlakuan khusus. Kemudian setelah kata tadi itu istilah dorman, istilahnya kita tuh mati suri lah. Kalau misalnya ini seperti ini, nanti akan katanya kemungkinan kita panen di bulan April atau Mei. Setelah kita panen, kita adakan perlakuan khusus, kemudian kita simpan
kita simpan, kita usahakan kata itu kita bikin perlakuan khusus, tidak kena jamur dan tidak mengalami kekeringan. Setelah itu dia akan kita mulai penanaman kata ini di bulan awal hujan. Paling bagusnya di bulan 9, bulan 10 kita udah mulai menanam apa? Bibit kata. Nah, itu mengenai tentang bibit kata. Nanti perawatannya perawatan untuk kata ini tumbuh sampai panen nanti mungkin lain waktu kita jelaskan. Sekarang umbi. Nah, bibit umbi artinya umbi yang kita panen seperti yang saya pegang ini umbinya ini kemungkinan nanti di bulan 6, bulan 7 bisa paling minimum ini sekitar 3 kilo. Nah, 3 kilo. 3 kilogram umbinya. Kalau kita mau bibit yang tanam kembali, bisa dia. Dia akan tambah besar juga. Tetapi umumnya yang 3 kilo itu standarnya sudah umbi produksi. Yang sering kami lakukan dan dilakukan teman-teman petani porang yang lain juga, umbi yang ditanam kembali itu adalah ukuran satu umbi 1 kilogram. Kemudian ada yang 1 kilogram 2 umbi, ada yang 1 kilogram 3 umbi, ada yang 1 kilogram 4 umbi, ada 1 kilogram bahkan 100 umbi sampai 200 umbi. Umbi-umbi kecil-kecil. Itu dilakukan untuk apa? Bibit. Perlakuan untuk perawatan kata dan umbi itu hampir-hampir sama saja, mirip. Tetapi kita dari petani porang di Sleman ini, kita bisa menggunakan teknik pertanian agak lebih modern sedikit daripada teman-teman yang lain. Kita menggunakan semua yang kita budidayakan dengan pola memakai mulsa. Kita luas yang kita tanam sekarang ini sudah melebihi 5 hektar. Ya, target kita 5 hektar tapi sekarang sudah lebih. Ya, mungkin kita sekarang ini sampai menanam sampai akhir bulan 12 ini target kita 6 hektar. Dari 2 jenis bibit, baik bibit umbi maupun bibit kata. Kemudian kenapa pilihan pakai mulsa? Memang jejak digital itu sekarang ini jejak digital di YouTube itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu. Makanya kalau kita pada petani-petani porang, teman-teman petani porang, jangan asal mengeluarkan pendapat sebelum melakukan penelitian khusus. Nah, kita tahu banyak yang beredar. Lihat nanti cek di YouTube teman-teman itu, banyak orang berpendapat bahwa membudidayakan porang itu tidak bisa dengan memakai mulsa. Itu ada, lihat aja di YouTube. Tetapi kita dari petani porang Sleman ini, kita bisa lihat buktikan. Ini udah tanam periode yang kedua. Ini adalah semua tanaman yang ada sekarang ini adalah 2 musim. 2 musim. Kenapa kita pilih mulsa? Satu, kita membudidayakan porang tidak bernaungan atau tanpa naungan. Artinya tanpa naungan, matahari full masuk ke lahan kita. Kalau kita tidak memakai mulsa, maka gulmanya akan apa? Kesulitan kita merawat porang ini karena gulmanya tumbuh karena sinar matahari langsung masuk. Dengan pola sedikit modern, pemakai mulsa, maka untuk merawat porang ini, untuk mengatasi gulmanya sudah teratasi. Kita hanya membersihkan lubang. Nah, kita hanya membersihkan lubang.
di sini. Nah, samping ini tidak ada rumput. Kemudian fungsi mulsa ini juga, kalau hujannya deras, tanahnya tidak terkikis. Unsur-unsur organik yang ada di atas tanah ini tidak larut di bawah air. Dia akan menyelip ke dalam mulsa ini, sehingga dia menjadi penyubur bagi tanaman mulsa ini. Kemudian mulsa ini juga akan mempengaruhi hasil. Saya yakin kita akan bisa bandingkan tanpa membudayakan porang pakai mulsa dan tanpa mulsa. Saya yakin hasilnya lebih bagus yang pakai mulsa. Saya lebih yakin itu. Kalau nggak percaya, teman-teman petani porang di Indonesia bisa meneliti dan bandingkan sendiri. Saya sudah melakukan itu tahun 2019, tanam tahun 2019. Pembahasan belum selesai ya, nantikan video bagian keduanya. Jadi, kamu mesti subscribe dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan infonya. Sekian video kali ini, jumpa kembali di video berikutnya.